Mahkamah Konstitusi baru saja mengubah persyaratan pengusungan pasangan calon kepala daerah di Pilkada dengan menyesuaikan persentase persyaratan. Ya, selamat siang Freddy. Benar sekali, baru saja Mahkamah Konstitusi ini melakukan putusan terkait dengan perkara nomor 60 PUU 22 Romawi 2024 tentang parpol bisa mengusung calon gubernur dan juga calon wakil gubernur meski tak punya kursi di DPRD. Nah, tadi kita juga melihat bersama bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Soehartoyo telah memberikan putusan tersebut, di mana permohonan ini diajukan oleh dua partai politik yang memang sampai saat ini beberapa sejumlah daerah tidak memiliki kursi di DPRD seperti misalnya Partai Gelora dan juga Partai Buruh. Dan saat ini saya sudah bersama dengan tim kuasa hukum, tepatnya ketua kuasa hukum daripada Partai Buruh yang ingin tanya nih Bang, terkait dengan awal mula permohonan ini diajukan itu kapan dan alasan ataupun dasar landasannya itu seperti apa sih Bang? Kami mengajukan permohonan ke MK itu sejak tanggal 25 Mei. Jadi kira-kira sudah 2,5 bulan sampai sekarang ya, Mei, Juni, Juli, ya 2,5 bulan begitu. Ya 2,5 bulan, 3 bulan, kami sudah mengajukan, lalu kemudian seperti biasa permohonan itu ada atensi dari majelis untuk memberikan nasihat. Nah, waktu pemberian nasihat hakim kita diminta untuk memperbaiki. Ketika dalam tahap perbaikan, itu kami menambahkan dalil. Argumentasi bahwa tidak adil jika ketentuan dalam Undang-Undang Pilkada membatasi hak parpol non-sit, yaitu parpol yang tidak punya kursi di sebuah daerah. Tidak adil. Kenapa tidak adil? Karena kami sandingkan dengan data calon perseorangan. Nah, kalau dibandingkan dengan data calon perseorangan, itu menjadi tidak fair. Saya kasih contoh paling mudah. Di ND, Kabupaten ND di Nusa Tenggara Timur, itu calon perseorangan hanya diminta 21.000 KTP pemilih. Dukungannya KTP. Padahal si pemilih ini belum tentu akan datang ke TPS. Kalaupun datang, belum tentu suaranya sah. Sedangkan kalau parpol apabila menggunakan suara, kan yang non-sit pasti pakai suara. Kalau dia 25%, itu hampir 39.000. Berarti syarat kepada parpol lebih berat daripada syarat calon perseorangan. Kan ini menjadi tidak adil. Oleh sebab itu kami mendalilkan bahwa perbedaan aturan ini tentu harus dibuat lebih adil. Nah, kami juga agak syok hari ini ternyata mahkamah mengabulkan permohonan kami walaupun tidak persis sama dalam artian persyaratan pengusulannya. Partai Buruh itu mengajukan permohonan ke MK uji material ini khusus parpol non-sit yang haknya dibatasi tadi, tidak bisa ikut mengusung. Tapi putusan MK ini, dia tidak hanya non-sit, partai yang punya kursi pun syaratnya diubah. Jadi syarat sebelumnya adalah partai politik bisa mengusulkan calon dengan dua cara. Satu, kalau punya kursi, pakai 20% kursi dari jumlah kursi DPRD. Kalau tidak punya kursi, ya mau pakai suara, 25% suara. Maka 20% kursi, 20% suara. Sekarang aturan ini diubah total oleh MK. Parpol punya seat, maupun yang tidak punya seat, tidak lagi menggunakan 20% kursi. Jadi bisa berkoalisi. Tidak lagi menggunakan 25% suara. Koalisi yang pakai kursi juga bisa. Koalisi yang pakai suara juga bisa. Tapi syaratnya berat. Yang tidak adil dengan calon perseorangan. Oleh sebab itu kata MK, karena perseorangan syaratnya demikian, maka supaya adil, syarat parpol juga harus disetarakan. Kira-kira begitu. Cuman dia tidak menggunakan KTP karena parpol itu kan suara sah. Maka yang digunakanlah suara sah. Nah, cara membaginya, cara menghitungnya adalah apabila sebelumnya dihitung 20% kursi dari DPRD itu, katakan ada Jakarta misalnya 106 kali 20%. Berapa kursinya. Kalau pakai suara, total suara sahnya berapa? Pemilu 2024 dikali jumlah suara 25%. Sekarang enggak. Parpol non-sit enggak pakai kursi. Parpol enggak pakai kursi 20%. Parpol yang punya kursi tidak pakai 20% suara. Jadi parpol punya kursi, parpol tidak punya kursi, oleh MK dibagi berbasis kepada DPT pemilu terakhir yaitu pemilu 2024. MK membagi 4 kategori, yaitu kategori syarat untuk mengusung calon, partai boleh sendirian, boleh koalisi, cukup dengan 10% saja.
dari hasil mereka di pemilu 2024. Yaitu range misalnya untuk provinsi yang jumlah DPT-nya maksimal 2 juta, 10%. Lalu 2 juta sampai sekian itu 8,5%. Ya kan? Naik lagi 7,5%. Naik lagi kategori keempat yaitu 5%. 10, 8,5, 7,5. Ya. Nah, dan 6,5. Saya ralat. 10, 8,5, 7,5 dan 6,5. Begitu juga kabupaten kota. Jadi dilihat kepada DPT-nya berapa. Nah, saya kira ini keputusan sangat revolusioner. Saya kira akan mengagetkan banyak orang, terutama yang sekarang ini lagi tren borong-borong partai gitu ya. Ini bisa mengatasi soal masalah kota kosong itu juga. Iya, saya kira MK karena tadi tidak dibacakan semuanya, karena keputusan itu ada 18 perkara, MK baca poin-poinnya dan kita belum terima salinan putusannya. Tapi saya kira MK mempertimbangkan itu. Demokrasi menjadi lumpuh ketika tren tentang pengelompokan partai kepada calon tertentu akhirnya membuat terjadi banyak kemungkinan lawan kota kosong.